adalah Pangeran Cakrabuana itu Mbaku Sangkar sama Sunan Gunung Jati. Ya, ini ada 3 keraton ya. Itu yang membangun Cirebon. Yang tahu. Nah, ini sebelum ada keraton Kecirebonan ini, berdirinya belum ada keraton Cirebon ini, putra mahkota dari keraton Kanoman yang keempat adalah Sultan Muhammad Khairuddin, Pangeran Raja Kanoman, ya, yang nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda, hanya perlawanan, berontak melawan Belanda. Setelah berontak melawan Belanda, beliau lari ke Batavia, Jayakarta. Nah, disitulah ditangkap oleh Belanda. Pasukan Banten dan Cirebon menggempur ke Batavia. Akhirnya Belanda kewalahan. Sultan Muhammad ini dicari lagi oleh Belanda. Akhirnya ketemu, ditangkap lagi, diasingkan ke Victoria Benteng Pulau Ambon. Dibuang ke Ambon sekitar 1.700-an kurang lebihnya. Kenapa tuh, Pak? Pernah nggak lihat ikan tidur? Pernah. Kapan? Enggak. Gimana ya? Kalau meninggal. Hah? Kalau yang meninggal beda. Ngambang. Jadi kalau ikan tidur itu diam. Iya. Nah, seperti ini filosofinya. Orang zaman dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam iman ihsan, insan kamil. Berarti orang yang zaman dulu itu selalu kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang dijelaskan. Apalullah, sifatullah, datulullah. Manunggal yang tahu oleh Allah. Kalau sini benar manunggal yang tahu diri. Nah, ini mau tahu filosofinya. Kenapa permaisuri bunganya mawar? Kenapa? Kalau sultan bunganya melati. Biar harum. Lambang cewek. Suaminya. Dan berwangi. Kalau sultan itu bunganya melati harus tata titinya, harus hati-hati kepada masyarakat dan keluarga saudara. Ya, tata titinya harus hati-hati. Sebab di sini ada bunga ya. Bunga soka iman saya harus kuat. Ya kan? Bunga melati tata titinya harus benar, tingkah laku lampaknya ya. Bunga kenanga, wejangan dari sultan ilmu ya. Saya tahu nanti ya akan kemudian tahu lah. Itu bagi pakai tangannya. Ini urutannya gimana, Pak? Semar Arjuna dengan Dewi Mayahara. Inilah yang seperti wali yang bulan. Ya, dimainkan pada bulan 1 Syuro itu wayang itunya. Yang dalamnya yang ilmunya tinggi. Yang nanya Ali. Kenapa, Pak? Mau tahu filosofinya? Tahu. Dengan kalimat tauhid ya. Di bendera Cirebon ya. Dari Sunan Gunung Jati. Macan Ali. Ya. Tajamnya seperti pedang Sayyidina Ali. Tapi kalau macan kata bahasa Sunda macan kalimat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sultan itu sering bukan rokok tapi nginang ya. Penginangan. Ini ada kelapa janggi dari Papua, udah jadi forsel. Ya. Nah, ini untuk bikin jamu. Jamu godok. Baik kuat.
putra Prabu Siliwangi. Beliau menemui Ki Danusela dan Ki Danuwarsi. Beliau disambut dengan baik dan beliau mendirikan suatu kerajaan. Bagus banget. Akan duduk lagi biar ringan, biar tenang. Pejabat yang sah itu adalah pejabat pusat atau pejabat tinggi. Dan di sini ada ruangan mandi masyarakat, salah satunya bangunan ini sebagai kalau kita artikan bahwa mandi itu adalah tempat mastaka itu kepala, jadi tempatnya raja di sini, tempatnya presidennya kalau saat ini atau gubernurnya. Di sini para menteri dulu lesehan, yang duduk di atas itu cuma raja. Dan bangunan ini banyak ornamen dan banyak interior, salah satunya ada batu karang. Itu aja jawabannya paling. Kalau kita kaji bahwa definisi daripada definisi ada di bangunan Keraton Kanoman di depan namanya Mande Siti Inggil. Siti Inggil itu tanah tertinggi di keraton. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Dulunya ini tinggi. Ini fungsinya untuk agama itu di sini dengan alunan alat musik gamelan. Jadi ketika masyarakat umum mau Ninggayoni atau Lupang Alu dan saksi dari Pangeran. Ya, tunggu dulu di sini. Jadi intinya untuk ruang tunggu tamu di sini. Ini juga difungsikan sebagai kalau acara doa bersama, acara kubur. Iya, di sini yang kubang-kubang itu untuk para pejabat, gubernur, bupati di sini duduknya. 100 tahun gitu. Di juga itu ada ornamen yang ada yang mandi langsung di sini ada yang mandi langsung ada. Jebur, Pak. Ya, hei. Orang Cirebon termasuk keluarga Bapak juga orang Cirebon. Anak Bapak kan 5 bersaudara. Yang tengah-tengah nih perempuan. Kalau muludan tuh selalu ngambil air di sini, diruat, dimandiin pakai air sumur ini. Terus sekarang? Ya sampai dia menikah. Miko. Coba Pak. Boleh Pak. Boleh. Sudah cukup Pak. Oh Pak. Masya Allah, langsung bersih segini. Masya Allah, tabarakallah. Langsung bersih nggak? Ke dalamnya. Ya langsung hilang hausnya. Ya itu si bapaknya bayang memang lagi haus. Biasanya kalau ke Ya enak enggak ini. laut rasanya asin, ini di sini enggak? Enggak tawar. Tawar. Ditawar. Asin. Seger. Kayak es doger gak, Pak? Ada manis-manisnya kayak lim mineral. Najis. Iya, Ya udah kalau Ih, amin. Yuk yang mau tembus PTN. Kok sepi sih? Garing malu. Ayo cepetan. Malu. Katanya mau nembus UN-nya. Itu tuh kan mau ke UN-nya. Minum. Wah, halus aja. Apa sih? Kalau udah enggak ada. Ada lagi enggak? Miko udah. Udah cowok udah kayak Kita. gini. Jadi mau PTN. kerudungnya basah. Ya kan gini aja. Jadi. Ada sumur Kejayaan, sumur Bandung, sumur Penganten. Itu juga pengantin itu jodoh. Jodoh itu bukan suami istri aja. Yang di itunya makan.
baru pada nyampe. Iya, lukisannya ini dibuat oleh maestro dan barang menggunakan Jumeka atau replika dari kertas Singamaro. Jadi dua ikan ini dikeluarkan setiap 6 satu haram, ya, dimana setiap 1 itu ada tradisi yang boleh dikatakan yang bertuah yang tidak modern lagi. Ini ada alat tebus dari Banten, ya. Ini alat tebus dari Banten. Ya. Dimulai dari paling besar. Kekumpulan tubuh, ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ini batu peluru bandil apa Pak? Ini peluru bandil itu dilempar. Cepat.